Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Siap untuk belajar hari ini? Kita akan belajar tentang materi tata surya. Mohon anak-anak memperhatikan dengan baik ya. Kita mulai dari pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang besar yang disebut dengan matahari. Dan semua benda yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi matahari itu adalah bintang ya, yang ukurannya sangat besar. Lalu benda apa saja yang terikat oleh gaya gravitasinya? Ada planet, komet, asteroid, meteor, meteorit, dan lain-lain. Apa saja yaitu? Akan kita pelajari hari ini. Kita mulai dari pengertian matahari. Matahari merupakan salah satu dari jutaan bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari memiliki ukuran, massa, volume, temperatur, dan gravitasi paling besar, sehingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sehingga matahari disebut sebagai pusat sistem tata surya. Nah, anak-anak, pada kalimat pertama, matahari merupakan salah satu dari bintang di Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti itu terdiri dari jutaan bintang. Ada banyak bintang sekali. Ya, salah satu bintang ini disebut dengan matahari. Padahal seperti yang kita ketahui, matahari itu ukurannya sangat besar ya. Bayangkan saja, ada banyak sekali bintang yang ukurannya seukuran matahari atau bahkan lebih besar daripada matahari, yang jumlahnya ada jutaan. Itulah betapa besarnya tata surya atau benda di angkasa. Kemudian matahari. Matahari ini memancarkan cahayanya sendiri. Jadi ciri-ciri dari bintang itu dia memancarkan cahayanya sendiri, termasuk juga matahari. Matahari ini memiliki 4 lapisan, yaitu yang dari luar ada fotosfer. Suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius. Bisa anak-anak bayangkan? Air mendidih itu suhunya hanya 100 derajat Celcius. Nah, sementara lapisan paling luar matahari itu suhunya 6.000 derajat Celcius atau 60 kali lebih panas daripada air mendidih. Sangat panas ya anak-anak. Kemudian lapisan kedua ada yang disebut dengan kromosfer. Lalu ada korona, dan yang terakhir, lapisan paling dalam disebut dengan inti matahari. Suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Lalu ada planet. Planet ini adalah benda langit yang mengorbit mengelilingi sebuah bintang, atau di sini disebut dengan matahari. Planet tidak memancarkan cahayanya sendiri. Planet itu memperoleh cahaya dari matahari. Lalu planet itu ada apa saja ya? Planet ada 8 yang mengitari matahari. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius dan Venus itu disebut dengan planet dalam, atau planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Sementara Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut dengan planet luar, atau planet yang lintasan edarnya berada di luar lintasan edar bumi. Jadi kalian hafalkan ya urutan planet-planet dari yang mulai terdekat dari matahari sampai yang terjauh dari matahari.
ada 8 planet. Kita pelajari karakteristik dari masing-masing planet. Yang pertama, atau planet yang paling dekat dengan bumi, ada Merkurius. Volume dari Merkurius itu 1/18 kali bumi. Jadi, kalian bayangkan volume bumi itu dibagi menjadi 18. Nah, itulah besarnya dari Merkurius. Sehingga Merkurius ini disebut sebagai planet paling kecil di dalam tata surya. Kala revolusinya, anak-anak ingat, kala revolusi itu waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Merkurius karena jaraknya dekat dengan matahari, dia hanya memerlukan waktu 88 hari untuk mengelilingi matahari. Sedangkan rotasinya atau berputar pada porosnya, Merkurius membutuhkan 59 hari. Lebih lama daripada bumi ya. Kemudian atmosfer di Merkurius terdiri dari natrium dan kalium. Dan Merkurius tidak memiliki satelit. Kita lanjut ke planet yang kedua, yaitu Venus. Volumenya 0,85 dari bumi. Jadi lebih kecil dari bumi ya. Kala revolusinya atau waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari yaitu 224 hari 17 jam. Lebih singkat daripada bumi. Lalu kala rotasinya atau waktu untuk berputar pada porosnya itu 244 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Venus ini sangat istimewa. Disebut dengan bintang timur atau bintang pagi, karena kadang terlihat di sebelah timur saat matahari terbit. Atau jika anak-anak beruntung, ketika sebelum subuh, anak-anak melihat ada bintang di sebelah timur yang bentuknya bulat seperti planet. Bisa saja itu adalah planet Venus. Lalu dia juga disebut dengan bintang senja atau bintang kejora, karena kadang terlihat di sebelah barat saat matahari tenggelam. Merkurius, Venus, setelah itu adalah bumi, tempat kita tinggal. Bumi, kala revolusi dan kala rotasinya sudah kita pelajari kemarin ya. Bumi juga memiliki satelit yang disebut dengan bulan. Bumi memiliki gravitasi sehingga menyebabkan manusia dan makhluk hidup yang lain bisa tetap ada di permukaan bumi. Bumi juga memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, ozon, dan gas yang lain. Planet yang keempat yaitu Mars. Anak-anak perhatikan gambarnya. Mars ini disebut dengan planet merah karena kenampakannya yang seperti kemerah-merahan. Volumenya 1/7 kali bumi, yaitu lebih kecil daripada bumi. Bisa juga diumpamakan bumi itu dibagi 7, nah itulah besarnya Mars. Waktu yang diperlukan Mars untuk mengelilingi matahari yaitu 687 hari atau sekitar 2 kali lipat dari waktunya bumi. Sedangkan kala rotasinya 24 jam 37 menit, hampir sama dengan bumi ya. Atmosfer di Mars terdiri dari karbon dioksida dan nitrogen. Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter ini volumenya 14.000 kali bumi. Bisa dibayangkan ya, bumi saja sudah sangat besar. Nah, Jupiter ini besarnya 14.000 kali bumi.
Waktu yang diperlukan untuk Jupiter mengelilingi matahari adalah 11 tahun 389 hari. Sangat lama ya, tentu saja karena Jupiter berada lebih jauh daripada bumi. Sedangkan kala rotasinya adalah 9 jam 55 menit. Jadi sangat cepat, lebih cepat daripada bumi. Atmosfer yang ada di Jupiter adalah hidrogen dan helium. Nah, Jupiter ini disebut dengan planet yang terbesar dalam tata surya. Satelitnya ada 64, tetapi yang terkenal ada Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Planet yang selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus ini volumenya 841 kali bumi. Jadi tentu saja lebih besar daripada bumi, tetapi lebih kecil daripada Jupiter. Skala revolusinya adalah 29 tahun 183 hari, dan rotasinya 10 jam 40 menit. Jadi lumayan cepat ya berputarnya. Atmosfer yang dimiliki Saturnus adalah hidrogen dan helium. Ciri khas dari Saturnus adalah planet ini memiliki cincin yang melingkari permukaannya. Dan Saturnus memiliki 56 satelit, tetapi yang paling terkenal bernama Titan. Planet yang selanjutnya adalah Uranus. Uranus ini volumenya 69 kali bumi. Skala revolusinya 84 tahun dan skala rotasinya 17 jam 15 menit. Uranus memiliki beberapa atmosfer, di antaranya hidrogen, helium, dan metana. Ciri khasnya, planet ini berwarna hijau kebiru-biruan, seperti yang anak-anak lihat pada gambar. Dan satelit yang dimiliki berjumlah 27. Tetapi yang paling terkenal ada Oberon, Titania, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Dan inilah planet yang terakhir di dalam tata surya, disebut dengan Neptunus. Neptunus volumenya 58 kali bumi. Dan skala revolusinya adalah yang paling lama karena Neptunus berada di orbit atau lintasan paling luar, yaitu 164 tahun 165 hari. Tetapi skala rotasinya lebih cepat daripada bumi ya, yaitu 16 jam 7 menit. Atmosfernya ada hidrogen, helium, dan metana. Neptunus ini disebut-sebut sebagai kembaran Uranus, karena keadaan dua planet ini hampir sama. Satelit yang dimiliki Neptunus berjumlah 13. Yang terkenal yaitu Triton, Proteus, dan Nereid. Itulah planet-planet yang mengitari matahari di dalam tata surya. Nah, di dalam tata surya tadi ada benda-benda langit yang lain. Apa saja? Yang pertama ada meteoroid. Meteoroid ini adalah benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa, berkecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Berbeda dengan planet ya, planet tadi memiliki lintasan tertentu, yaitu mengitari matahari pada lintasannya. Sedangkan meteoroid ini tidak memiliki lintasan. Jadi meteoroid ini terbang secara bebas di luar angkasa. Selanjutnya ada meteor. Meteor ini adalah meteorit yang tertarik gravitasi planet dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Jadi, meteor ini adalah meteorit. Meteorit tadi adalah benda yang melayang-layang di luar angkasa. Nah, meteorit ini bisa saja tertarik gravitasi bumi, sehingga akan semakin mendekati bumi. Nah, meteor ini kemudian berpijar atau bersinar mengeluarkan cahaya karena bergesekan dengan atmosfer. Atmosfer ini berguna untuk melindungi kita dari benda-benda planet ya.
Jika tidak ada atmosfer, bisa saja meteor, meteorit, dan benda-benda langit yang lain bisa menabrak bumi kita. Nah, sedangkan meteorit adalah meteor yang telah sampai ke permukaan bumi. Meskipun meteor tadi bergesekan dengan atmosfer, jumlahnya semakin kecil, maksudnya ukurannya semakin kecil, bisa saja suatu saat meteor itu bisa sampai ke permukaan bumi. Nah, meteor yang sampai ke permukaan bumi ini disebut dengan meteorit. Berbentuk seperti batu, seperti yang gambar pada anak-anak lihat ya. Yang selanjutnya adalah komet. Komet yaitu benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk lonjong, memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari. Komet ini hampir sama dengan meteorit, yaitu melayang-layang di angkasa. Kemudian ada bintang. Bintang yaitu benda langit yang memancarkan cahaya. Matahari juga termasuk bintang yang berukuran besar. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang tata surya, matahari, planet, dan juga benda-benda langit. Nah, dengan mempelajari sistem tata surya, menyadarkan kita betapa kecilnya kita sebagai makhluk hidup. Jadi, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dunia beserta isinya. Jadi tidak pantas ya kita ini sombong, kita itu hanya kecil dibanding dengan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian materi yang bisa Guru sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.